go to the next segment, I am delighted to give the floor to the Governor of Jakarta again, as we look forward to Urban 20 in 2022. Welcome again, Governor. Thank you, Emilia. First of all, I'd like to pay tribute to Mayor Reggie and Mayor Sala for their great leadership in making references to the continued missions of the U20 and for hosting this event during this challenging time. Indeed, we all know that cities have a great role in providing a livable and sustainable environment for its inhabitants, since the world is urbanizing, and this is the time cities get the greatest attentions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, segudang prestasi yang dicapai oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan itu justru bikin masalah dan juga bikin air mata darah bagi para pembencinya atau orang yang anti dengan Gubernur DKI yang masih sangat muda tetapi cerdas ini. Tetapi bagi Indonesia, prestasi Anies Baswedan itu menjadi wow, ya. Indonesia bisa bangga karena gubernurnya seperti ini, dan akhirnya memang dikenal dunia melalui gubernurnya loh, ya. Kita tidak tahu apakah menteri-menterinya juga sudah punya reputasi yang dikenal dunia seperti itu atau presidennya, tetapi yang jelas tampaknya Gubernur DKI Jakarta ini semakin banyak mendapatkan pengakuan internasional. Dan baru-baru ini, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan terpilih sebagai Ketua U20 Mayor Summit di 2022. Ya, Forum Urban 20 mempertemukan gubernur dan wali kota dari berbagai negara yang banyak membahas tentang ekonomi dan lingkungan secara berkelanjutan, ya. Itu juga seperti beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, ketika Anies Baswedan mendapatkan respon yang sangat positif dari Sekjen PBB Antonio Guterres, dan dalam pembicaraan hanya waktu 2 menit banyak gagasan yang dikemukakan oleh Anies Baswedan berkenaan dengan lingkungan itu mendapat approval, mendapat persetujuan dari dari Sekjen PBB Antonio Guterres itu, dan banyak pihak dari berbagai negara berikan aplaus dan decak kagum kepada Gubernur DKI ini, ya. Tapi apakah Anies butuh karangan bunga? Saya kira enggak juga, enggak perlulah karangan-karangan bunga itu, karena karangan bunga hari ini 3 atau 4 hari akan menjadi sampah. Nggak ada gunanya itu karangan-karangan bunga itu, ya. Prestasi itu berbeda dengan selebriti, ya. Beda sekali, ya. Dan beda dengan karangan bunga yang mulai hari ini menjadi tren, ya. Kalau orang itu anti Habib Rizik atau anti siapa begitu, ada karangan bunganya, kan begitu. Tapi ya, karangan bunga hari ini, sekali lagi, itu 3 hari, 4 hari akan menjadi sampah. Dan itu hanya menambah pekerjaan, ya, sesuatu yang sebetulnya sia-sia, ya. Dan cerita tentang Anies menjadi ketua U20 Mayor Summit ini sebetulnya diawali sebelum pandemi. Itu Anies menghadiri acara itu secara langsung di Buenos Aires, Argentina pada tahun Oktober 2018. Dan akhirnya Jakarta juga terpilih menjadi tuan rumah forum pertemuan pada tahun 2022. Tema dalam forum tersebut yaitu Recover Together, Recover Stronger, ya. Pulih bersama dan pulih lebih kuat lagi, ya, karena kita memang dihadapkan pada pandemi COVID-19 di mana seluruh negara yang ada di dunia ini mendapatkan pukulan yang cukup telak, dan diharapkan nantinya akan segera
pulih bersama, yang menunjukkan satu bentuk kerjasama dan juga satu pulih yang jauh lebih baik. Ini juga tampaknya menjadi gagasan besar di forum G7, G7 itu beberapa waktu yang lalu di Inggris ketika Joe Biden menghadiri acara itu. Salah satu isunya adalah bagaimana melakukan pembangunan berkelanjutan dengan tema pasca pandemi COVID-19 itu. Ya, ini adalah salah satu prestasi dan pengakuan internasional, bukan sekedar karangan bunga, bedalah ya, beda kelas. Pengakuan internasional, gubernur, wali kota, berbagai pemerintahan daerah di seluruh dunia mengakui tentang Anies ini. Tetapi memang ada juga yang sangat susah untuk diingkari adalah pembangunan Jakarta International Stadium, JIS, yang saat ini terus digenjot. Ya. Stadion yang rencananya akan jadi home base Timnas Indonesia dan Persija Jakarta ini akan bisa digunakan mulai tahun depan. Saat ini pemirsa, pembangunannya sudah mencapai progres 75%. Jakarta International Stadium merupakan stadion berstandar FIFA dan dibangun dengan konsep green building pertama di Indonesia. Ya, banyak sekali sudah orang-orang melihat gambarnya, kita bisa tampilkan video-videonya tentang JIS ini, Jakarta International Stadium ini, yang tampaknya merupakan satu stadium berstandar FIFA dan dibangun dengan konsep green building pertama di Indonesia. Ini cukup besar, stadionnya ini berkapasitas 82.000 penonton, dirancang sedemikian rupa sehingga membuat jarak tribun dan lapangan lebih dekat dengan 3 tingkatan, yakni lower tribun dan middle tribun dan upper tribun. Ya, jadi para penonton yang nanti mungkin bisa menyaksikan pertandingan secara live atau secara langsung di lapangan sepak bola ketika COVID-19 sudah mulai reda, ya saat ini Jakarta juga bisa dikatakan sangat berprestasi dalam vaksinasi karena sudah mencapai 120% dari total penduduk Jakarta. Artinya apa? Banyak penduduk non-Jakarta, mungkin dari Bekasi, dari Depok, dari Tangerang, dari Bogor, banyak mendapatkan vaksinasi dari Jakarta. Keren kan? Tetapi prestasi-prestasi Anies ini itu bikin masalah, ya, bikin gundah gulana. Ini yang satu situasi yang memang agak susah dimengerti, tetapi inilah realitasnya. Jadi ketika orang ketakutan bahwa nanti Anies ini menjadi momok pada tahun 2024, ya sekarang orang horeg lah, ya. Cemas, takut, ya, mungkin sedih, saya istilahkan bisa keluar air mata darah gitu karena mungkin tidak sukanya dengan Anies Baswedan, apalagi ketika nanti dia mencalonkan diri sebagai calon presiden, ya, dan tampaknya partai-partai ini juga akan berubah, ya. Situasi yang ada hari ini mungkin karena kekuasaan rejim ini masih agak lama, tapi nanti kalau trennya, angin bertiupnya itu berbeda sekali, ya biasanya partai-partai politik ini akan berubah. Ya, ketika rakyat juga sudah menunjukkan tekanan karena melihat realitas siapa sebetulnya yang berprestasi. Ya, Anies kan tidak perlu masang baliho, ya. Ngapain habis-habisin tenaga, habis-habisin uang, ya. Dan banyak komentar, pemasangan baliho itu juga hanya meceng aja. Prestasinya nggak ada, balionya ada. Rakyat kan bisa menilai. Hari ini, rakyat itu tidak mengukur prestasi kerja satu tokoh politik, apalagi calon presiden dan lain sebagainya, itu dengan banyaknya baliho. Bahkan, baliho yang banyak bisa menjadi bahan untuk olok-olokan. Kan begitu. Apanya yang perlu disanjung-sanjung kalau hanya foto-foto saja yang mejeng di berbagai jalan? Nggak ada gunanya itu, ya kan? Rakyat sekarang jauh berbeda dengan 7-10 tahun yang lalu, ya, ketika orang mengukur,
kalau gambar satu tokoh politik atau pilpres atau pilkada atau apa itu sudah berjejer di berbagai tempat, orang akan mengatakan, oh ini calon ini yang banyak dukungan dari masyarakat. Tetapi sekarang ini semuanya track recordnya itu bisa dilacak semua, ya, dari media-media yang ada, yang itu merupakan rekaman sepak terjang dan perilaku politik dari para tokoh politik itu. Artinya apa? Kalau seorang tokoh politik tanpa prestasi apapun, apalagi yang dikenal itu yang lucu-lucu, misalnya pencet tombol saat sidang di Senayan misalnya, atau kantor gubernur misalnya, kantor gubernur Jawa Tengah kebanjiran, mana prestasinya? Kan tidak ada, kan begitu. Ini rakyat semakin cerdas dan semakin tahu, dan inilah situasinya ketika tampaknya prestasi Anies Baswedan itu semakin moncer, dan tampaknya siapa coba? Ya, kalau buzzer-buzzer itu ngomong belepotan sekarang, apa yang mau diomongkan tentang Anies kecuali diam-diam akan mengaguminya. Kalau nggak bisa diam-diam mengaguminya, misalnya memang tabiatnya sudah seperti itu, ya mungkin keluar air mata darah ini para buzzer ini. Kenapa ini tokoh yang mau kita kalahkan terus-menerus berprestasi, sementara tokoh yang kita dukung terus-menerus tidak berprestasi atau tidak ada prestasinya. Nah, inilah situasi-situasi yang mungkin akan segera berubah dalam waktu-waktu yang akan datang. Ya, arus itu akan bertiup, dan seorang leader memang harus bisa memimpin arah dari perkembangan satu zaman itu. Kalau ditanya siapa coba yang bisa berprestasi ini? Ini situasi-situasi yang memang agak mencemaskan, tetapi ya nggak apa-apa. Ya, ujian yang dialami oleh bangsa Indonesia ketika mereka memilih pemimpin yang keliru, ya akhirnya seperti ini. Ketika masih banyak orang mengandalkan uang yang tidak seberapa dengan imbalan memilih calon yang sebetulnya hanya berdasarkan pada narasi saja, bukan pada prestasi realnya itu seperti apa. Bahkan cenderung rakyat Indonesia sekarang itu banyak dibohongi, misalnya kan. Karena itu memang ke depan saya kira sudah saatnya ya orang-orang rakyat Indonesia ini betul-betul memilih calon-calon pemimpin yang benar-benar berprestasi. Berprestasi benar-benar, bukan sekedar digembar-gemborkan oleh media-media mainstream, apalagi memang hanya mengatakan, oh ini surveinya kuat ini. Ya survei. Indonesia apanya yang bisa diandalkan dari survei politik? Nggak ada apa-apanya. Para surveyor politik saya kira tahu ya dalam membentuk opini, tetapi sebetulnya realnya ya karena dia yang melakukan itu karena ada yang bayar, kan seperti itu. Nah, inilah situasi-situasi yang tampaknya memang prestasi Anies Baswedan ini bikin masalah dan bikin air mata berdarah, ya. Air mata darah maksudnya bagi para pembencinya, tetapi bagi rakyat Indonesia ya mungkin ini satu-satunya atau salah satu yang terbesar bagi rakyat Indonesia yang bisa masih punya nama di dunia internasional, dan prestasi yang nyata sudah barang tentu bagi rakyat, terutama rakyat Jakarta itu sendiri. Kita berharap bahwa kedewasaan publik di dalam memilih calon-calon petarung yang ada di 2024 akan menjadi semakin dewasa dan tidak lagi salah memilih, ya. Jangan lagi memilih tokoh-tokoh yang hanya bisa plonga-plongo saja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.